Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz Sofyan Al-Thawri kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu wajib di dalam dirinya Allah itu sifat iradah. Itu Allah maha berkehendak, Allah maha berkeinginan, Allah maha punya kemauan gitu. Itu namanya iradah. Nah, kemudian apa makna daripada iradah itu? Sifat iradah itu wahya sifatun tukhassis al-mumkin. Itu namanya iradah. Nah, kalau kudrah sifat tu'athir. Kan kalau sifat iradah itulah tukhassis. Namanya tukhassis itu adalah penentu. Itu namanya tukhassis. Yang menentukan sesuatu itu ada adalah iradah. Itu namanya sifat iradah itu, sifat tukhassis namanya. Jadi yang menentukan sesuatu itu ada dan tidak ada, maka sifat iradah inilah yang menentukan. Apa yang ditentukanlah sifat iradah, yaitu al-mumkin, sesuatu perkara yang wenang. Kalau bahasa Jawanya wenang, yang mungkin terjadi, yang bisa terjadi. Itu namanya mungkin. Jadi sifat iradah ini sifat tukhassis yang menentukan perkara yang mungkin ada atau mungkin tiada. Ini Zaidun matalan. Jadi contohnya si Z. Si Z ini yajuzu alaihi tul wal qisar. Boleh-boleh saja si Z ini akan diciptakan, dikehendaki oleh Allah, dia akan jadi tinggi orangnya atau jadi pendek. Itu namanya mungkin. Boleh-boleh saja. Bisa-bisa saja. Maka sifat iradah ini dialah sifat yang menentukan si Z itu. Fal iradah khassasat hul bitul matalan, dia yang menentukan tentang si Z ini. Misal dia tingginya sekian atau pendeknya sekian, yang menentukan dia tinggi atau pendek si Z itu atau kita ini adalah sifat iradah itu. Kemudian wa amal qudrah fahiya tubriz atul itu. Nah, sedangkan sifat qudrah itu adalah dia yang tubriz. Namanya tubriz itu yang menampakkan, yang memunculkan. Itu fungsi qudrah. Jadi kehendak, kemudian kemudian qudrah. Jadi Allah menghendaki misal si Z di zaman azali, Allah akan menciptakan si Z ini panjangnya sekian. Maka ketika dia lahir si Z ini panjangnya sekian, itu qudrah punya fungsi. Itu namanya tubriz, yang menjadikan fungsi. Contoh kita misal, kita melen tepiak kopi. Itu kemauan kan, kita ingin bikin kopi, itu namanya iradah, keinginan. Setelah kita bikin kopi ada, itu namanya qudrah. Nah, tapi yang menentukan kopi itu ada itu kehendak itu. Nggak mungkin kopi jadi kalau nggak ada orang tidak memiliki kehendak untuk bikin kopi. Itu maksudnya. Jadi kehendak ini adalah penentu sesuatu, dan munculnya sesuatu itulah fungsi qudrah. Makanya di sini dijelaskan bahwa fal iradah tukhassis wal qudrah tubriz gitu. Jadi sifat iradah itulah yang menentukan sesuatu, baik sesuatu itu dia ada ataupun dia tiada. Dan yang menjadikan dia ada dan tiada itulah qudrah itu. Itu namanya tubriz, yang memunculkan, yang menampakkan, yang menzohirkan, itu namanya tubriz itu. Nah, sedangkan apa yang dimaksud dengan mungkin itu? Al-mumkinat allati ta'alluq bihal qudrah wal iradah sittah. Jadi ada 6 yang dinamakan mumkinat itu. Ada 6. Apa itu? Pertama al-wujud. Al-wujud itu artinya ada. Itu namanya mungkin. Sesuatu yang ada, sesuatu yang muncul, yang lahir, itu namanya mungkin ada. Seperti kita mungkin ada. Kemudian wal adam, ketiadaan sesuatu, itu namanya mungkin. Kita mungkin saja ada, mungkin juga tidak ada. Atau contohnya besok ke depan anak kita, ya mungkin saja kita akan punya anak lagi, dan mungkin saja kita tidak punya anak lagi. Nah, itu ta'alluqnya kepada iradah dan qudrah itu. Kemudian yang ketiga wasifat. Nah, sifat itu ta'alluq, hubungannya dengan iradah dan qudrah itu. Nah, seperti sifat katul wal qisar itu, sifat tinggi kita, pendek kita. Nah, itu namanya mungkin, sesuatu yang mungkin terjadi, sesuatu yang mungkin ada. Kemudian wal azminah. Azminah artinya zaman.
zaman-zaman. Artinya kita nih mau di zaman mana? Kenapa kita tidak di zaman Nabi Nuh dulu? Sekarang kita di zaman Jokowi atau zaman sekarang 2023. Itu sudah ta'aluknya, sudah dikehendaki oleh Allah dan ditampakkanlah kudrahnya Allah. Nah, itu hubungannya dengan iradah dan kudrah itu. Kemudian wal amkinah. Amkinah itu artinya tempat. Di mana tempat kita? Sekarang kita ada yang di Cemara lahirnya, ada yang di Gerung, ada yang beli tepung. Itu kaitannya dengan iradah dan kudrah, karena hal yang mungkin terjadi. Ya maunya Allah kalau bahasa kita. Kita diciptakan di sini. Itu namanya amkinah, tempat-tempat. Kemudian selanjutnya yang keenam itu adalah wal jihah. Wal jihah itu artinya arah. Kita diciptakan di dunia. Tidak di arah atas, atau kita tidak di langit. Kan arah itu ada arah kiri, kanan, timur, barat. Jadi arah itu masuk di dalam perkara yang mungkinat, atau hal-hal yang mungkin ada dan mungkin juga tiada. Ya arah ini dia sekarang mungkin ada ya. Suatu saat dia tidak ada. Gitu. Suatu saat dihancurkan seluruh alam. Misalnya begitu kan. Atau tempat ini dihancurkan nanti. Itu namanya sesuatu yang mungkin dia bisa ada dan bisa juga tiada. Maka ini yang disebut dengan watusamma al-mumkinat. Ini yang disebut dengan hal-hal yang mungkin terjadi. Kan di sini. Fala yata'allaqani bil mustahil. Tidak ada kaitannya, hubungannya sifat iradah dengan hal mustahil. Apa maksudnya mustahil? Kasyirik. Tanazzahullahu ta'ala anhu. Seperti syirik. Artinya seperti begini namanya syirik. Misalnya ada yang lebih kuat selain Allah, itu kan mustahil. Kan? Syirik, orang meyakini ada sesuatu yang lebih kuat dari Allah. Itu mustahil. Maka mustahil Allah menciptakan pembanding bagi dirinya. Jadi mustahil ada Tuhan kedua, Tuhan ketiga, mustahil. Maka tidak ada hubungannya antara iradah dan kudrah ini dalam hal-hal mustahil. Apapun yang mustahil tidak ada hubungan. Ini yang pertama. Jadi perkara yang mustahil tidak ada hubungannya sifat iradah, kehendak dan kudrah itu dalam perkara yang mustahil. Wala bil wajib kazatihi ta'ala wa sifatihi. Jadi juga tidak ada hubungannya dengan perkara yang wajib. Apa makna yang wajib? Wala bil wajib seperti kazatihi, seperti zatnya Allah. Zatnya Allah dinarak hubungan kanci iradah dan kudrah. Gitu. Tidak ada hubungan. Artinya dengan kuasanya Allah menciptakan dirinya, tidak begitu. Itu. Bukan kuasanya Allah menciptakan dirinya gitu, enggak. Makanya tidak ada hubungannya dengan hal seperti itu. Maka di sini dicontohkan. Wa minal jahli, seperti ada orang jahil mengatakan qaul man qala, mereka mengatakan innallaha qadirun ayyattakhidha waladan. Gitu. Sesungguhnya Allah berkuasa untuk menciptakan anak baginya. Ini orang jahil ngomong begini. Itu. Kenapa dia katakan jahil? Karena dia tidak tahu ta'aluknya sifat iradah dan kudrah. Kan mustahil anak itu. Mustahil anak bagi Allah, mustahil. Maka tidak ada hubungannya perkara mustahil dengan sifat iradah dan kudrah. Gitu. Maka orang jahil yang mengatakan seperti itu. Li'annahu la ta'alluq li kudrah bil mustahil. Karena sifat kudrah, sifat iradah dan kudrah itu tidak ada hubungannya dengan mustahil. Kan punya anak mustahil bagi Allah. Lalu ada orang mengatakan Allah kuasa menciptakan anak baginya. Nah misal begitu, itu orang bodoh. Itu orang bodoh yang mengatakan seperti itu. Kenapa? Dia tidak paham tentang ta'aluknya sifat iradah dan kudrah. Makanya penting itu nih, pahami ta'aluknya, hubungan namanya ta'aluk. Hubungan. Kenapa ada ta'aluk begini? Sesuatu yang mustahil, maka tidak ada hubungan kekuatan itu dengan mustahil itu. Wa ittakhadil walad mustahil, karena adanya walad, anak bagi Allah itulah perkara yang mustahil. Sedangkan mustahil itu dia tidak ada hubungannya dengan sifat iradah dan kudrah. Karena sifat iradah dan kudrah itu dia berhubungan hanya dengan perkara yang mumkinat tadi. Mana yang mumkinat? Yang sitah tadi, yang 6 itu. Karena yang namanya mustahil ini sesuatu yang tidak akan bisa gitu. Seperti anak kecil misal misal anak kecil umur 9 bulan naik sepeda di atas pohon kelapa. Bisa enggak? Enggak bisa, ini namanya mustahil. Sesuatu yang ngombe pun tanpa paksa ini bau, namanya mustahil.
Nah, beda dengan tidak bisa. Nah, kalau tidak bisa, misal Ustadz Patoni tidak bisa naik kelapa misal, tapi ada jalannya bisa, nanti kalau belajar pasti bisa. Dia memang tidak bisa karena belum belajar. Tapi kalau anak kecil umur 9 bulan naik sepeda di atas kelapa, bagaimanapun cara belajar sudah akal ini tidak akan terima, namanya mustahil itu. Tidak akan diterima. Maka tidak ada jalan sedikit pun walaupun dia belajar sekalipun tidak akan bisa. Itu maksudnya, namanya mustahil. Maka itu anak bagi Allah Subhanahu wa taala itulah mustahil. Maka tidak ada hubungan perkara mustahil dengan kudrah dan iradahnya Allah itu. Wal iradah ta'alluqani. Nah, sedangkan iradah ini ada 2 ta'alluqnya. Nah, kemarin kalau kudrah kan 3 dan namanya ta'alluq suluhi qadim, tanjizi qadim, tanjizi hadis. Kalau iradah ada 2. Nah, dia ta'alluqnya adalah suluhi qadim, kemudian yang kedua adalah tanjizi qadim. Wa alam anna nisbatat tahsis li iradah wal ibraz wal ijad lil qudrah majaz li annal mukhassis haqiqatuhu wallahu taala. Nah, di sini dijelaskan lagi. Iradah dan kudrah atau kudrah dan iradah itu yang menghendaki dan berkuasa itu adalah majaz. Majaz itu artinya sebuah kiasan yang secara hakikat zatnya Allah yang berkuasa. Nah, itu zatnya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala bi iradatihi wal mubriz wal mawjud haqiqatuhu wallahu ta'ala wa jal. Jadi Allah secara hakikat yang berkuasa zatnya, bukan kudrahnya. Maka tidak boleh disekana faqulu al-am. Banyak orang awam mengatakan al-qudrah naf'al bipulanin kaza. Ada orang awam mengatakan ada mengatakan kudrah Allah lah yang menciptakan ini. Itu salah ucapan seperti itu. Enggak boleh mengatakan seperti itu. Berarti kudrah ini yang lebih kuasa dari zat. Sedangkan kudrah ini sifat. Maka yang benar apa? Allah menciptakan sesuatu dengan sebab kudrahnya gitu. Nah, jadi kudrah ini sebab. Kudrah ini sifat. Jadi yang sebenarnya yang berkuasa mutlak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi menciptakan sesuatu dengan sebab kudrahnya, menghendaki sesuatu dengan sifat iradahnya begitu. Jadi nggak boleh kita mengatakan kudrah Allah yang menciptakan ini, nggak boleh. Jadi kudrah iradah ini sebenarnya dia ada hubungannya dengan bahasa lainnya itu adalah takdir, qada dan qadar. Qada itu artinya sesuatu yang ditentukan oleh Allah di zaman azali. Qadar artinya perkara yang sudah nampak apa yang ditentukan Allah, itu namanya qadar. Nah, jadi qada perkara yang Allah zaman azali, iradah ini itu namanya qada. Nah, misalnya si fulan akan jadi begini, setelah dia jadi begini itu namanya qadar. Gitu. Nah, jadi maka qadar itulah menampakkan qada itu. Nah, iradah ini kehendak Allah yang ditampakkan oleh kudrah. Nah, kan iradah adalah tukhassis, kudrah adalah tubriz. Nah, yang menampakkan apa kehendak Allah. Jadi ada hubungannya dengan qada dan qadar. Qada kehendak Allah di zaman azali, qadar pembuktian, penampakan dari apa yang dikehendaki Allah di zaman azali.